Eko, selamat malam. Malam. Melihat viralnya anak Wenda dan Pak Ruben ini, mijit lah, bisa dibilang gitu. Kita tahu bahasa gaulnya mungkin Gio pacarnya Bunda Wenda seperti apa? Jadi untuk menanggapi hal itu ya karena begini. Pertama saya mau tanggapin bahwa itu anak di bawah umur gitu. Jangan sampai keresahan bapaknya dan keresahan netizen itu jadi apa namanya? Jadi bola liar lagi gitu. Jadi saya berharap KPAI bisa turun tangan untuk apa? Mengatasi keresahan ini gitu. Mana tepatnya mana enggaknya biar KPAI yang paling mengerti gitu kan. Berarti menurut Koko sendiri itu Koko juga merasa secara pribadi kecewa melihat video. Eh Jangan saya lah, bapaknya kalau ketika melihat itu, tayangan itu, saya yakinkan bapaknya pasti menangis melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Dan bapaknya saja yang membiayai mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak pernah menyuruh anaknya seperti itu. Berbicara soal Gio ini kan ada yang speak up soal Gio. Mungkin Koko juga posting di medsos. Iya. Gimana Koko? Jadi kan kadang-kadang kan apa yang diutarakan di publik itu harus sangat dihati-hatiin karena apa namanya ya, netizen atau berbagai pihak itu kan selalu mencari-cari tahu kan. Jadi akhirnya kalau ketahuan bahwa ada yang tidak benar itu kan takutnya jatuhnya malu sendiri. Kok ngobrolin soal Onyo, pas diwawancara kemarin, Koko sendiri mungkin aku minta tanggapannya, katanya dia menangis nih ketika bundanya ini berbicara kasar, sideline. Soal Onyo kemarin saya lihat juga waktu dia diwawancari wartawan, ada kata-kata yang sangat menarik yang bisa saya komentarin. Memanusiakan manusia karena ayahnya itu sesejatinya adalah manusia bukan hewan. Jadi dia sangat sedih sekali ayahnya diperlakukan seperti itu dan dikatain dan dihina seperti hewan gitu kan. Nah, itu adalah seorang anak yang pasang badan terhadap ayahnya, saya rasa sangat tepat, sangat sopan, sangat sangat apa namanya, sangat mengulti lah bahasanya, mengulti. Saya sih kalau jadi orang yang diomongin, saya malu. Sebagai orang yang lebih dewasa, diberitahu dengan anak yang seumuran Onyo, tapi menurut saya itu kata-kata Onyo jelek banget. Nah ini kan dia mengatakan kalau dia juga sempat menangis ketika lihat bundanya klarifikasi, bahkan yang berkata kasar bukan bunda yang dia kenal juga gitu. Jadi kan selama ini mungkin waktu Onyo datang di dalam keluarga itu, dia melihat bahwa keluarga itu sangat halus, sangat harmonis. Jadi dia tidak menyangka hal itu bisa dilontarkan kepada ayahnya mungkin kan, gitu dari kacamata Onyo. Jadi dia berpikir dia sangat kaget dan sangat shock gitu dengan kata-kata itu. Wajar sih kalau anak-anak karena kami pun masyarakat ya juga kaget, shock dengan kata-kata itu bisa dikeluarkan. Entah itu mengaku untuk Ruben atau tidak, menurut saya kurang tepat. Nah ini kan dia juga mengatakan bahwa bundanya ini baik, cuma tergantung lingkungan sekitarnya seperti apa. Mungkin Koko sendiri melihatnya, Koko yang mantau ikut. Oke, saya ini ya, saya menganalisa apa yang dibilang sama Onyo tadi gitu. Jadi menurut Onyo ini tadi yang diungkapkan ini, Onyo merasa bundanya ini labil gitu kan, labil. Berarti dia menganggap bundanya ini di mana ada lingkungannya dia bisa mengikuti lingkungan tersebut. Karena kendati pun pada saat waktu sama Ruben itu kan mungkin bagi pengamatan Onyo, bundanya itu lebih bijak, lebih elegan, lebih santun, dan dia merasa sekarang lingkungan bunda itu tidak baik untuk bunda itu menurut Onyo gitu. Nah ini kan dia juga mengatakan ya kalau udah lama nggak berkomunikasi sama bunda, gimana? Ya, yang namanya perpisahan, namanya perceraian itu kan pasti ada yang bela ini bela ini, itu bela itu kan, itu biasa. Dan mungkin sekarang kenapa tidak pernah berkomunikasi, karena dia berpikir dan dia merenungi dan dia merasakan apa yang dirasakan ayahnya itu sakit gitu. Nah, salah satu statement dia juga mengatakan kalau dia ini kangen adiknya.
gimana? Wajar ya, seperti Onyo, seorang kakak yang dulunya itu sangat dekat, sangat mengasihi, selalu bersama-sama, dan dia juga mau nggak mau dia ada di dalam pertumbuhan adik-adiknya, dan sekarang dia tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu. Saya rasa itu pasti dia rasa kangen banget gitu. Tapi melihat Om sendiri, menurut Koko, pandangan sosok dia sendiri seperti apa sih? Misalkan netizen kan, wah dia ini anak yang mungkin boleh banyak dipuji dengan sikapnya. Oke. Onyo itu bagi saya adalah orang yang sangat wise, sangat baik, sangat rendah hati, banyak prestasi, dan juga saya bilang lihat Onyo ini di situ ada kayak seorang apa ya, kalau ayahnya biasa manggil itu lion ya. Lion itu singa, singa kecil. Jadi ibarat kata Onyo ini bisa menjadi garda terdepan untuk ayahnya, bisa berani untuk menghadapi semuanya gitu. Jadi saya salut sama Onyo, dia selalu bersama ayahnya saat ini, saat ayahnya apa namanya mengalami hal-hal yang buruk, dia bisa ada menemani, bisa pasang badan, bisa membela ayahnya. Nah, terkait kita mungkin beralih ke topik soal 100 juta viral. Gitu. Ini mungkin banyak netizen menyoroti terkait nafkah ini. Mungkin Koko sendiri melihat terkait nominal nafkah itu kan viral. Ya, mungkin akan seperti apa? Jadi saya sudah apa namanya ya, saya sudah lihat-lihat ya, lihat-lihat mempelajari gitu kan. Saya rasa Ruben adalah orang yang bercerai dan memberikan nafkah terbesar, salah satu yang paling terbesar di Indonesia, artis ya, artis. Ruben adalah orang yang menafkahi istrinya paling besar di antara yang lain. Nah ini kan terkait nafkah ini dia berbicara kalau misalkan soal rincian mungkin tadi mungkin dari salah satu talk show juga dia mengungkapkan kalau misalkan ketika dia nanya soal nominal bahkan dia minta rincian itu ribut berakhir. Mungkin Koko sendiri melihatnya tanggal seperti apa? Masalah rincian ya, ini pendapatku ya. Masalah rincian itu kan begini. Kalau orang sudah bercerai kan begitu, dan dengan banyaknya yang harus dibayar dan itu nominalnya nggak sedikit, saya pikir sangat wajar Ruben itu ya, Ruben mencantumkan, maksudnya biar dia diberikan daftar gitu, rinciannya apa saja sih, karena ini bukan uang sedikit, bukan 10-20 juta, ini 200 juta bahkan lebih. Dan juga begini, di dalam perceraian seperti tadi yang saya bilang kan, ada rasa-rasa bagaimana ya, ini kan uang dikeluarkan untuk anaknya, jadi jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang di luar anaknya. Jadi saya berpikir Ruben meminta perincian karena itu. Tapi kalau sampai sekarang kok mungkin Koko sendiri kan live di TikTok ya, mungkin sampai sekarang ada kayak mungkin muncul lagi adiknya Wenda sempat masuk lagi ke kolom. Sejauh mata memandang tidak ada. Tapi kalau misalkan untuk di chat komunikasi bahkan sama Ruben atau seperti itu ada gak sih? Sampai sekarang tidak ada, tapi Koruben itu berapa kali melike ya saya punya postingan. Jadi saya rasa itu respon positif lah, memberi semangat kita konten kreator untuk apa namanya lebih giat lagi gitu. Sama kuasa hukumnya sendiri gimana nih setelah di repost juga kan terkait? Iya, saya juga di repost sama kuasa hukum Ruben, Pak Abang Minola ya. Jadi ya saya salut banget ya, senang hati banget ya di repost sama Bang Minola. Bagi saya kuasa hukum yang sangat senior dan sangat tinggi di kelasnya. Kok kita berbicara soal pacaran, lihat gaya pacarannya Gio sama Wenda ini, menurut Koko seperti apa sih? Banyak kan potongan live ya, mungkin banyak kritikan dari netizen sendiri terkait gaya pacaran mereka. Koko sendiri mungkin ada gak sih komentar untuk mereka berdua ini? Oke, jadi gaya pacaran itu menurut saya gaya pacarannya itu menurut kacamata saya itu terlalu berlebihan. Karena kan begini aja lah apa namanya tradisi atau yang biasalah di kita yang masyarakat Indonesia kan itu terlalu berlebihan. Iya kalau jadi, kalau enggak terus bagaimana, masa nanti datang pacar baru lagi begitu lagi. Dan juga jangan dilupa itu kan disaksikan sama anak kecil, apalagi anaknya dua-duanya perempuan. Jangan sampai anaknya mengasumsikan bahwa hal itu diperbolehkan ketika berpacaran itu meromansa dan meromantis seperti itu. Mungkin
mungkin dari Koko sendiri mungkin ini untuk mereka sendiri ada saran dan pesan sendiri mungkin untuk Zio dan Manda sendiri terkait gaya pacaran mereka ini. Karena ini dipantau oleh masyarakat, jadi sudah viral begini, mungkin kedepannya itu lebih bijak dari cara berpacaran, cara menyikapi dengan anak-anak seperti apa, yang pantas dan tidak pantas seperti apa, begitu.